Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Kali ini saya akan mereaction beberapa cuplikan video ya, dimana Gibran kali ini sudah dicederai oleh masyarakat Indonesia karena etika berpolitik Gibran sudah ambil langkah yang salah. Dimana masyarakat Indonesia sudah merasa muak, sudah merasa kesal, sudah merasa cemas dengan langkah-langkah yang diambil oleh Gibran dalam berpolitik. Dan kali ini masyarakat Indonesia sudah merasa muak dengan Gibran ya. Dimana Gibran ini salah satu kader-kader pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya. Dimana masyarakat Indonesia sudah menaruh harapan yang begitu luar biasa kepada Gibran. Apalagi prestasi kinerja kerja dari Bapak Presiden Joko Widodo di mata masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa. Dan saya harap semoga Pak Gibran ya, akan mendengarkan suara-suara masyarakat jelata dari bawah. Dan jangan hanya mendengarkan suara-suara kaum elit politik yang dari atas yang bikin menghancurkan Gibran dalam berpolitik. Mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan beberapa cuplikan video berikut ini. Kita langsung cek guys. Betapa jahatnya kalian membentuk karakter anak muda. Ini bukan soal dinasti. Ini soal nilai-nilai demokrasi yang mestinya dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk presiden. Kalian mau ajari generasi masa depan dengan melakukan hal yang instan? Kalian terlalu sempit berpikir. Ini bukan soal sebatas dinastinya, Pak. Ini soal hukum di saat Bapak Presiden anaknya jadi cawapres dengan mengubah peraturan. Di mana ipar Presiden Anwar Usman, Ketua MK alias pamannya Gibran yang termasuk dari keluarga mereka, memutuskan batas usia dan memasukkan norma baru agar Gibran bisa maju. Lantas, kalian anggap itu hal yang wajar dalam demokrasi? Belum lagi, Gibran tidak memiliki etika politik. Hari ini dia yang tegak lurus sama PDI Perjuangan. Besok, sudah ikut dalam rapimnas partai lain. Ini, kalian jadikan teladan ya? Itu yang kalian bilang santun. Baru belakangan ini dia ngobrol sama Mbak Puan, padahal jauh hari sudah ada settingan sebagai cawapres. Itu, kalian bilang santun. Padahal, baliho-baliho sudah bertebaran di mana-mana. Bahkan, ikut hadir dalam pertemuan relawan capres partai lain. Lalu itu kalian anggap juga wajar? Santun di saat yang sama? Oke guys, jadi seperti itu salah satu video yang dilontarkan dari suara masyarakat jelata ya, khusus untuk Pak Gibran sebagai wali kota Solo, di mana Gibran yang kemarin akan menghadirkan sebuah acara rapimnas, di mana Gibran akan diasumsikan oleh masyarakat Indonesia akan dicalonkan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan tentu ini guys ya, ini sangat merasa kesal juga bagi masyarakat Indonesia. Jujur, saya sangat merasa menyesal guys ya ketika Gibran akan mengambil sebuah langkah yang begitu cepat ya dalam berpolitik. Tentu ini sangat berbahaya dalam berpolitik Mas Gibran, apalagi Mas Gibran ini salah satu kader-kader pemimpin yang sudah menaruh perhatian yang begitu luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi kali ini Gibran sudah mengambil langkah yang salah guys. Tentu ini sangat menyesal ya. Apalagi Bapak Presiden Joko Widodo juga salah satu presiden yang begitu luar biasa di mata masyarakat Indonesia dengan kinerja kerjanya yang begitu luar biasa. Oke guys, berikut kita akan mendengarkan salah satu komentar dari ketua adat ya, dari tokoh adat masyarakat NTT. Kita langsung cek. Presiden untuk memunculkan putranya sebagai salah satu calon wakil presiden itu tidak salah, karena siapapun orang Indonesia siap untuk dicalonkan dan dicalonkan. Tetapi pandangan saya bahwa harapan kami ke depan, Gibran ini orangnya luar biasa, tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap
mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Lalu kami akan mendukung itu. Tetapi kalau saat sekarang, bukan kami tidak mendukung, tetapi kami memohon supaya Bapak Presiden sebagai Bapak bangsa mempertimbangkan secara matang. Karena tadi saya sudah katakan bahwa setiap warga negara Indonesia siap dicalonkan dan mencalonkan diri. Tetapi kami, harapan saya, khususnya harapan saya atas nama tokoh adat di Amanatun, kami mengharapkan untuk Bapak pertimbangkan ini secara matang. Karena Bapak sebagai Bapak bangsa, maka Bapak harus merangkul semua warga negara Indonesia untuk Bapak juga harus mengakui siapapun orangnya yang dicalonkan itu juga adalah putra Bapak. Karena Bapak sekarang posisi sebagai Bapak bangsa. Dan siapapun orangnya selain dari Gibran yang dicalonkan sebagai wakil presiden, kami memohon supaya Bapak menganggap calon wakil presiden tersebut sebagai putra bangsa. Oke guys, jadi itu salah satu harapan seorang tokoh adat dari NTT ya. Ini sangat bagus juga, salah satu masukan yang sangat berharga di mata masyarakat Indonesia ya. Salah satu masukan yang begitu luar biasa, dimana Bapak tua ini tadi dia sangat mengharapkan ya, sangat mengharapkan sosok pemimpin Gibran ini ya sebagai kader-kader pemimpin yang akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Akan tetapi Gibran sudah mengambil salah satu langkah yang salah dalam berpolitik ya, dimana tadi kita sudah terlihat jelas ya, tokoh adat NTT akan merasa cemas ya dengan apa langkah-langkah yang diambil Gibran dalam berpolitik ya. Tadi Bapak tua bilang ibaratkan seorang anak ya, belum bisa berlari tapi disuruh lari ya. Jadi itu salah satu contoh yang sangat logis guys. Tentu ini semoga Pak Gibran akan menjadi suatu bahan pertimbangan dalam langkah-langkah dalam berpolitik. Masyarakat Indonesia sudah merasa cemas ya, dimana harapan-harapan yang begitu luar biasa yang diharapkan kepada Pak Gibran sebagai kader pemimpin yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Akan tetapi pada hari kemarin ini Gibran digegerkan dengan dihadirkan dalam sebuah acara Rapimnas, di mana Gibran diasumsikan sebagai calon cawapres dari Prabowo Subianto. Tentu ini sangat merasa menyesal guys dari masyarakat Indonesia ya, dimana banyak masyarakat Indonesia yang turut berkomentar ya atas langkah berpolitik Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Apalagi juga masyarakat Indonesia salah satu masyarakat yang banyak mencintai Bapak Presiden Joko Widodo, karena masyarakat Indonesia sudah menaruh harapan yang begitu luar biasa kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Akan tapi kali ini Gibran membuat masyarakat Indonesia merasa menyesal, membuat masyarakat Indonesia merasa kesal ya. Apalagi Gibran ini dari partai PDIP dan ambil langkah ya menuju partai Golkar. Itu salah satu etika politik yang sudah tidak bagus lagi guys ya. Kita lanjut untuk menonton beberapa cuplikan video selanjutnya guys. Kita langsung cek. Akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Selamat Mas Gibran atas pilihan politik Anda. Kacang lupa kulitnya. Aduh, kacang lupa kulitnya, nggak tahu diri. Ingat Mas Gibran, pesan saya jangan jadi pengkhianat. Sekali lagi pesan saya, jangan jadi pengkhianat, karena pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Sekali lagi,
Pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Dan perlu diingat, seorang pengkhianat akan selalu dibenci, akan selalu dilaknat oleh teman-teman lamanya sepanjang hayat. Ingat, sepanjang hayat. Dan seorang pengkhianat akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Pasti. Ya, semoga Mas Gibran bukan tipe seorang pengkhianat. Tetapi yang saya harapkan sampai detik ini Mas Gibran adalah seorang satria yang setia. Gitu Mas Gibran, sekali lagi selamat atas pilihan politik Anda. Semoga nanti jika Mas Gibran memang menjadi seorang seperti yang saya bilang di atas tadi, seorang pengkhianat, ya semoga nanti di tempat yang baru tidak dikhianati oleh orang atau teman yang lainnya, atau bahkan sebaliknya, semoga nanti di sana Mas Gibran bisa menjadi pengkhianat yang lebih dahsyat daripada yang sekarang. Tapi sekali lagi, sampai detik ini saya masih berharap semoga Mas Gibran bukan seorang pengkhianat. Salam waras Mas Gibran, salam akal sehat Mas Gibran. Merdeka, 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 yes. Pak Prabowo, saya ini pendukung loyalis Bapak di tahun 2019. Saya termasuk yang berdiri paling depan saat kita menggugat di MK. Saya dulu menaruh harapan besar kepada Bapak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan membawa bangsa kita ini, negara Indonesia, menuju kemakmuran, Pak. Dan saya termasuk yang tidak kecewa saat Bapak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tapi jujur li, Pak, sekarang ini saya ngenes banget ngelihat Bapak. Bapak, Pak Jenderal, Pak Prabowo, partai Bapak itu partai terbesar, Pak, nomor 2 di Indonesia. 2019, masa Bapak, pemilih Bapak itu 50-50, Pak, dengan Pak Jokowi. Kok bisa sekarang Bapak begitu tergantung sama Pak Jokowi? Sampai kayaknya Bapak kayak udah kehilangan identitas gitu, Pak. Kayak nggak punya jati diri. Kenapa Bapak setidak percaya diri itu? Sampai-sampai Bapak begitu menggantungkan diri Bapak, partai Bapak, rakyat Indonesia ke Pak Jokowi. Terus terang, Pak, saya ngenes ngelihat Bapak ngumumin cawapres. Cawapresnya nggak dateng. Di mana harga diri Bapak? Udahan Bapak ngumuminnya di last minute, udah masuk masa pendaftaran ke KPU, Pak. Pak Anies, Pak Muhaimin sudah mendaftar ke KPU. Pak Ganjar, Pak Mahfud MD sudah mendaftar ke KPU. Lah Bapak baru mencalonkan, dan yang dicalonkannya nggak datang, Pak. Apa kemana harga diri Bapak? Sebegitunyakah Bapak menggantungkan diri terhadap Pak Jokowi? Sudah Bapak mengumumkannya dengan wajah yang tidak ceria. Berbeda jauh, Pak, dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin yang mengumumkannya. Pak Muhaiminnya datang, disaksikan oleh para pendukungnya, menyanyikan lagu ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Kan enak, Pak, meriah. Begitu juga dengan Bu Megawati saat mengumumkan pasangannya Ganjar. Ada Pak Mahfudnya datang, mereka berfoto, berangkulan. Kelihatan kan enak, Pak, asik gitu, Pak. Lah Bapak, aduh, Pak, Bapak. Pak Prabowo. Halo, pesan orang kampung buat Mas Gibran. Mas Gibran, jangan mau dengar orang-orang yang ingin mengangkatmu sebentar, setelah itu kamu dilepas dan jatuh di dasar jurang. Ingat Mas Gibran,
umurmu masih sangat muda. Mulailah merintis dari bawah, wali kota, gubernur, dan presiden. Ingat, saat ini usiamu 37 tahun. Saat usiamu 47 tahun, kamu sudah bisa menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju. Oleh karena itu, berkarirlah dari bawah. Jangan terburu-buru, Mas. Ingat, orang yang saat ini mendorong kamu maju, itu mereka orang yang siap untuk mendorong kamu masuk ke dalam jurang. Buktinya sudah ada. Di saat Pak SBY sedang naik daun dengan Partai Demokratnya, Pak SBY tidak sadar orang-orang sekelilingnya mendorong dia untuk mempromosikan anaknya. Dan apa yang terjadi, semuanya tinggal kenangan. Oleh karena itu, Mas Gibran, jangan mengikuti langkah yang salah. Ikutilah permainan catur. Bersama PDIP, Anda akan sukses. Demikian pesan orang kampung. Himbauan dari Ketua Umum IKAMA agar Ikatan Keluarga Madura di seluruh dunia untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud menang! Oke guys, jadi videonya lumayan panjang ya guys. Itu merupakan deretan beberapa cuplikan video ya, komentar dari masyarakat Indonesia yang begitu merasa menyesal ya terhadap langkah-langkah dalam politik Mas Gibran, dimana Mas Gibran saya lihat sudah mengambil langkah yang salah dalam berpolitik ya, sehingga masyarakat Indonesia memberikan beberapa komentar untuk Mas Gibran bisa seleksi kembali suara-suara dari masyarakat Indonesia ya. Jangan hanya mendengarkan suara-suara dari atas, dengar juga suara-suara dari bawah. Karena itu juga ada nilai-nilai yang begitu luar biasa yang tersimpan di balik komentar dari masyarakat Indonesia. Semoga Mas Gibran akan mendengarkan suara-suara tadi dari masyarakat Indonesia guys. Oke guys, seperti itu dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar, saya tunggu. Terima kasih.